Alhamdulillah, program titian barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang selalu depan sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko alkohol di situ dan juga bisa beli parfum Kamuni di situ. Nih gua hemat-hemat nih selama gua di Mekah, gua udah habis 5 botolan ya. Harumnya tuh enak banget gua, jadi padahal di Mekah ini banyak parfum ya, tapi gua lebih prefer ini. Dan juga buat kalian yang mau daftar umroh, sudah ada paket umroh, kalian cek juga di deskripsi, paket umroh titian barokah paket 8 gratis 1, kalian cek sekarang guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys ya. Konten kita kali ini alhamdulillah di Banten muncul ya, dengan adanya kasus PIK 2 ini kelihatan jelas kok ya, bagaimana berulangnya kejadian di zaman penjajahan dulu. Ya, ada orang-orang yang menjadi penjilat korporasi, penjilat oligarki. Kalau dulu itu kan VOC, itu kan korporasi VOC itu. Yang membela VOC, yang membela korporasi ada ya. Kemarin kita udah lihat ya, ada Abu Janda, ada beberapa lah ya. Itu gonggongannya jelas-jelas ya, nggak mungkin lah masa ya Abu Janda ngomong begitu, bikin konten begitu, alasannya adalah membela kebenaran. Kan udah dari sebab melakukannya aja kita udah tahu ini, nggak mungkin lah. Ya itu walaupun ya iyalah dugaan kuatnya Abu Janda begitu ya karena apa? Ya karena cair lah. Itu dugaan kuatnya. Alhamdulillah dengan adanya kasus ini muncul pejuang-pejuang tangguh. Salah satunya yang kita mau bahas ini namanya Pak Khalid. Mulai terkenal beliau warga nelayan, ya rakyat biasa yang kepintarannya alhamdulillah. Nih ada 3 video yang mau gue tampilin buat kalian ya, yang menunjukkan bagaimana kualitas berpikir Pak Khalid, berbicara Pak Khalid, dan nyali Pak Khalid istimewa. Jadi dia ini cara ngomong ya itu kan menunjukkan kualitas berpikirnya dia tuh. Dan nyali, nggak sedikit orang pinter tapi penakut. Jadi goblok, kalau udah orang pinter penakut goblok. Nah, kalau orang tolol berani itu nekat namanya. Nah ini Pak Khalid enggak, Masya Allah. Kita lihat ya video pertama. Sebelumnya ada banyak guys, cuman yang gue mau reaksi 3 aja nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir saya pengen ngomong ya sama negara ini mau ngomong. Saya Oke, ini di tempat Pak Abraham Samad. Kalian jangan protes ya guys kalau gua ngereaksi begini, gua pause ya, namanya reaksi ya. Ya ini di tempat Pak Abraham Samad ini ya, dia ngomong nih beliaunya. Beliau bilang
Saya mau ngomong sama negara. Keren ini, keren. Ini kalimat keren. Pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitulah harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Itu negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Oh, ini membuat anak pukul korporasi mukul saya, yang beli saya segala macam saya kok buat mukul saya gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergulat Nusantara ini. Benar Pak Khalid, istimewa ya. Jadi beliau dengan lantangnya gitu. Ya ini nyali. Nama beliau Khalid ya, mengingatkan kita sama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ya, Saifullah ya, pedangnya Allah, panglima yang tidak pernah kalah perang. Mau jumlah lawannya berapa dia tetap menang. Ya, ini keberaniannya luar biasa, kita acungin jempol Pak Khalid. Salut, mudah-mudahan Pak Khalid umur panjang sehat afiat. Nah, sekarang ada video kedua. Bahkan beliau juga pernah diwawancarain TV One loh guys. Tapi kita lihat ini ya, video kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kontannya yang kita borong. Buat persoalan jumlah banyak atau sedikitnya. Yang kita lawan ini Aguan dan Jokowi kebela. Ya kan? Kebela. Disebut loh Aguan dan Jokowi. Ini orang istimewa nyalinya. Dia sebut, ya udah nggak ada takut nih. Tenang Pak, bentar lagi Pak, insya Allah. Tambahan pasukan Bapak. Gue mah kalau punya panglima begini seneng banget gue. Ya panglimanya begini gitu ya. Panglima perangnya begini gitu. Wah, panglima perangnya nggak ada takutnya begini. Pasukan jadi enak gitu. Mau gue jadi pasukan nih. Cocok dah. Lanjut. Anak kelahiran, mantan. Persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya. Hei Khalid, kamu orang Serang, orang Bontang, nggak boleh ngurusin Tangerang. Ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial. Nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah. Rangka berpikirnya satu kedaulatan negara harus ada korporasi. Dan di Kapitol Provinsi ternyata juga tahu itu adalah melanggar. Itu tadi ada si Wesi dia, bela Aguan dia ya. Ya tolol sih, memang kelihatan mukimat begitu tuh, bela korporasi. Dan dari dulu itu guys, dari zaman penjajahan selalu ada yang begitu bela korporasi. Tapi ini sama Pak Khalid dibahas habis itu. Ya benar, penjajah itu kerangka berpikirnya parsial memang. Jadi dipisah-pisahkan, dipecah-pecah, divide et impera. Politik adu domba gitu. Jadi masing-masing rakyat mau dipecah menggunakan apa ya itu. Aguannya nggak turun, Jokowinya nggak turun, tapi ada anjing-anjing penggonggongnya ada dari kalangan mana? Rakyat Indonesia. Itu yang menyedihkan tuh. Lanjut. Legal. Dan jika negara tidak berani, saya akan lawan. Nah itu, jika negara tidak berani saya akan lawan. Iya. Pak Khalid nggak sendirian Pak. Pak Khalid nggak sendirian insya Allah. Kami siap. Insya Allah kami siap. Bentar lagi Pak, bentar lagi. Dan ini sebagai video penutup guys ya, kita ngereaksi Pak Khalid. Istimewa Pak Khalid ini. Dia lagi sama Bang Said Didu ya. Ayolah bergabunglah rakyat, pejuang rakyat bergabunglah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, terima kasih. Mungkin kami akan bicara tentang sebagai petani nelayan. Kami adalah nelayan yang mempunyai kedaulatan penuh tentang perairan laut ini. Nah, iya, benar lah. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Jadi laut itu pun kedaulatan penuhnya dari rakyat. Dan ternyata terbukti juga ya guys ya, bahwasannya di atas laut sudah ada sertifikat HGB katanya ya, hak guna bangun. Allahu Akbar. Mau bilang bangsat, takut bangsatnya tersinggung gue.
Ya kan? Karena bangsat paling ngegigit dari itu lari kita gatel-gatel doang. Nggak bangsat nggak sampai magerin laut ya. Bangsat nggak sampai magerin laut bangsat mah. Anjir ini sampai magerin laut. Ada lanjut. Kami tidak ingin laut ini dikapling-kapling, dibikin pagar-pagar, kan? Lalu kemudian dijual belikan. Nah, jadi pagar laut itu di pagar-pagar diduga untuk diperjualbelikan ya. Buset. Jadi Haguna bangun loh guys. Gila loh, ada sertifikatnya itu BPN waktu ngukur tanah gimana ya? Nyelam gitu. Atau diukur atasnya. Aduh. Kan ya, pertanahan bukan perlautan. Ya kan tanah dan laut itu beda guys ya. Sampai ada, jangan-jangan BPN anggotanya amfibi ya. Kan ada tuh binatang yang hidup di laut, makhluk hidup yang hidup di laut, makhluk hidup yang hidup di darat. Ada juga makhluk hidup yang bisa di laut dan di darat gitu. Amfibi. Ya. Wah, jangan salah. TNI Angkatan Laut kita punya itu, amfibinya itu. Marinir punya, tapi itu untuk membela rakyat. Wah, sama-sama amfibi itu. Kita bela TNI Angkatan Laut lah. Lanjut. Atau giritnya kemudian ditransaksikan menjadi AJB, AJB kemudian menjadi SHM, dan setelah bersih dicuci, tanah ini kemudian ditampunglah oleh korporasi. Jadi dia tahu prosesnya guys. Ini gua nggak ngelama-lama ngereaksi Pak Khalid yang ini ya, karena ada lagunya. Tapi ya guys, yang pertama gua minta maaf dulu karena gua ngereaksinya pasti gua pause-pause begitu. Intinya gua salut sama Pak Khalid, beliau nelayan yang pintar, ya. Terus public communicationnya bagus, ya jauh. Pak Khalid sama Gibran ya pintaran Pak Khalid lah. Gibran haho. Gibran mah wapres cengo ya. Mematanya. Gitu deh. Kalau Pak Khalid ini tegas ya. Dia cara komunikasi publiknya istimewa, berarti orang yang pintar dia dan dia punya pengetahuan. Dia punya pengetahuan terhadap apa yang dia bicarakan. Dia tahu mau ngomong apa. Dia mikir mau ngomong apa gitu. Memang lagi banyak orang-orang yang apa yang keluar dari lubang duburnya lebih mulia daripada apa yang keluar dari mulutnya. Kenapa gitu be? Iya, mereka kalau mau kentut aja masih punya malu. Mereka kalau di depan umum mau kentut nyari tempat sepi karena jangan sampai mereka malu gitu. Akan tetapi kalau mereka ngomong, mereka nggak mikir, nggak punya malu kalau ngomong. Jadi kantutnya lebih mulia dari ucapannya. Ada orang-orang yang begitu. Ada. Nah Pak Khalid ini enggak, dia berpikir dulu baru ngomong dan dipaham, dia tahu ilmunya. Dan yang paling buat gue salut adalah keberanian beliau, nyali beliau. Namanya Khalid. Ya mudah-mudahan memang benar ya, nama itu berpengaruh. Nama itu berpengaruh. Sayyidina Khalid bin Walid juga punya keberanian yang begitu. Jadi guys, kita doakan dan buat Pak Khalid insya Allah Pak, sebentar lagi Bapak punya tambahan pasukan, namanya Babe Aldo. Ya gue artinya Bapak saya pribadi merasa bangga kalau bisa dipimpin oleh Bapak dalam pergerakan. Kenapa? Pemimpin yang punya nyali seperti Bapak itu layak diikuti, layak dipatuhi, layak dikagumi. Dan saya memang orang yang mengagumi keberanian. Ya, saya nggak suka jadi pengecut dan Bapak adalah seorang pemberani karena yang Bapak lawan ini nggak main-main. Bapak berani sebut Aguan, Bapak berani sebut Jokowi dan itu sebuah nyali yang luar biasa dari Pak Khalid dan ini harus kita dukung. Walaupun hanya rakyat jelata yang mungkin cuma nelayan bukan pejabat tapi nyalinya dalam membela istimewa dan insya Allah kita siap Pak Khalid. Kita siap, saya Babe Aldo,
Dan semua orang yang ada di belakang saya akan ikut turut membantu Pak Khalid dalam perjuangan Pak Khalid kali ini. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah, ini kebetulan alhamdulillah kita masih di tanah suci Makkah, mudah-mudahan Pak Khalid dijaga sama Allah SWT, keberaniannya tidak berubah, nyalinya tidak berubah, dan tetap istiqomah dalam membela kebenaran demi rakyat Indonesia, khususnya rakyat Banten. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko di situ, beli parfum di situ, dan juga daftar umroh di situ. Sudah ada umroh paket reguler, paket Titian Barokah, paket 8, gratis 1. Cek sekarang guys. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.